Gak apa-apa kalau lo ngerasa kesepian. Lo ngerasa no one can stand by you. Gak apa-apa juga. Tapi kita harus selalu percaya bahwa diri ini akan selalu kuat. Manusiawi kalau kita takut banget sendiri. Takut banget ngerasa gak ada yang bisa membantu kita. Tapi percaya atau enggak, sendiri membuat kita menjadi lebih kuat dan lebih cerdas dalam mengambil langkah. Langkahnya semoga selalu dalam hal positif ya. Karena di dalam keputusasaan biasanya orang-orang mengambil langkah yang gak tepat, yang gak pas gitu. Dan ya, ada juga orang-orang yang memiliki hubungan namun tertekan. Ada juga orang yang sabar terus dalam sebuah hubungan. Bukannya mereka takut sendiri, tapi karena mereka masih ada rasa sayang. Kita gak tahu gimana harus menyadarkan seseorang itu akan rasa sayang ternyata bikin mereka sakit. Kita gak tahu gimana cara menyadari seseorang agar orang itu bisa paham ternyata hal yang lo ambil itu salah. Gak apa-apa karena orang punya limitnya masing-masing. Halo, selamat datang di tempat berbagi. Semangat bagi kalian yang sedang beraktivitas maupun beristirahat. Jangan lupa tersenyum. Gua Mail akan menemani kalian semua di tempat berbagi. Dan lagi gue akan bilang it's been a long time we not meet each other. Karena ya, kerjaan gue yang akhir-akhir ini menggila banget, menggila abis-abisan. Sampai jam tidur pun juga kepake buat kerja. Dan doain ya semoga kerjaan gue selalu bisa lancar. Gue pun akan mendoakan kalian supaya pekerjaannya juga lancar. Amin. Gue kangen banget sama teman-teman semua yang lagi dengerin tempat berbagi podcast. So sorry karena bukan almost lagi, udah lebih dari 1 bulan gue gak ngupload apapun. Ya karena yang gue bilang tadi, kerjaan gue lagi gila-gilanya. Dan semoga teman-teman semua memaafkan gue. Dan kali ini gue berusaha nemenin kalian semua di tempat berbagi lagi. Untuk episode kali ini gue gak tahu sebenarnya mau ngasih judul apa, tapi kita bikin aja judulnya That's Okay to Be Alone. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Dan semoga siapapun yang lagi sendiri, siapapun yang lagi capek, siapapun yang lagi ngerasa gak baik-baik aja, setelah mendengar tempat berbagi podcast, it will ngerasa lebih baik, ngerasa better aja daripada sebelumnya. Karena apapun keluh kesah kalian, apapun yang kalian rasain, pasti orang-orang juga ngerasain itu, tapi dengan versinya yang berbeda. So you need to motivate ourselves gitu loh, supaya kita nggak kehilangan motivasi di dalam diri kita sendiri. Oke. Gimana nih? Gimana sejauh ini? Gimana dengan kehidupan lo yang lately mungkin bisa dibilang sendiri? Gue sekarang lagi ngerantau di ibu kota kita, yaitu Jakarta. Dan ternyata iya, selain dari support dari orang-orang sekitar, ternyata diri sendiri adalah yang paling bisa diandalkan lah. Karena kita tidak bisa terlalu berharap sama orang lain. And that's true. Selama gue ngerantau almost 1 year, gue ngerantau baru sih emang, tapi that's too much struggling, yang dimana gue kadang ngerasa I just want to give up sometime. Tapi ya
sebagai anak pertama, sebagai orang yang paling dewasa yang diharapkan oleh keluarga, kita nggak bisa ngambil langkah-langkah yang menurut kita itu jelek ya dan tidak tepat. Ya sometimes kita ngambil langkah yang tidak tepat dan kita harus ngejadiin itu sebagai pengalaman hidup kita. Tapi ketika kita udah pernah ngelakuin kesalahan, setidaknya kita udah punya taktik nih untuk kedepannya gimana caranya supaya kita nggak jatuh lagi dalam lubang yang sama. Dan kalau dibilang ternyata sendiri itu cukup sulit ya. Sendiri, jauh dari orang tua, jauh dari tempat yang nyaman, jauh dari, ya orang-orang bilang itu kan comfort zone ya. Sekarang gue jauh banget rasanya dari comfort zone gue jauh banget dari keluarga gue. Tapi ya semakin kesini semakin sulit masalah hidup yang dialami, semakin bisa kita ternyata menghandle sesuatu yang menurut kita itu rumit sebelumnya. Yang biasanya kita mumet banget ketika gak ada duit, sekarang kita udah bisa nih berpikir jernih ketika gak ada duit. Oh ternyata gue harus ngelakuin ini, oh ternyata pengeluaran gue bengkak nih, oh ternyata pemasukan gue itu gak balance nih dengan lifestyle gue. Oh gue harus ngurangin lifestyle gue supaya gue bisa kayak gini. Jadi kita jadi punya taktik seperti itu loh gitu. Jadi kita udah punya plan A, plan B, plan C, sampai plan Z ketika semua itu gagal gitu. Dan ternyata semakin dewasa itu bukan ngobrolin tentang gimana cara ngukur kebahagiaan kita dari sebelumnya, enggak. Ternyata dewasa itu semakin kesini semakin ngajarin gimana cara kita untuk bersyukur, gimana cara kita untuk menerima segala perbedaan, segala kekurangan yang lagi kita hadepin. Gimana caranya kita tidak panik, tidak stres dalam menghadapi sesuatu. Dan ternyata bener banget, ketika lo keluar dari comfort zone lo ngerasa struggling banget, lo ngerasa capek banget, dan di situ juga lo akan ditempa untuk menjadi orang yang lebih dewasa, manusia yang lebih dewasa, mungkin dalam hal pikiran, mental, dan lain sebagainya. Dan semakin dewasa, semakin banyak juga hal-hal yang membuat kita ngerasa sendiri, hal-hal yang ngebuat kita ternyata sendiri itu termasuk salah satu hal yang menyakitkan. Dan sometimes kita juga berpikir sendiri itu adalah hal yang paling tepat untuk kita ambil langkahnya. Ya tergantung dan masing-masing orang gimana. Tapi kali ini gue ngerasa kalau misalkan tidak ada orang lain yang dapat kita andalkan selain dari diri kita sendiri. Even ketika lo secapek apapun, cuma diri lo sendiri yang bisa handle itu semua. Kalian belum pernah kan kayak, gue nggak tahu kalau kalian pernah atau enggak. Tapi kalian pernah nggak sih ketika kalian capek banget, ketika kalian I just want to give up and no one can help me, no one can stand by me. Di situ lo nggak bisa nahan air mata lo dan lo ngerasa I'm not okay with this. Kenapa harus gue sih yang ngadepin ini gitu? Pasti lo pernah kan ngerasain posisi itu. Dan lo nangis di tempat umum, like I think for the first time in my life gue nangis di transportasi umum. Kemarin itu gue nangis di busway karena I'm tired. Kayak gak ada orang yang bisa meluk gue, gak ada orang yang bisa tahu gimana perasaan lo sekarang, gimana capeknya, gimana mau menyerahnya dalam satu fase hidup gitu. Sampai gue nangis di atas busway diliatin orang-orang. Ya tapi apa boleh buat, gue nggak bisa lagi nahan dan gue nggak tahu lagi gimana caranya untuk menghandle itu. Feeling better sometimes ketika lo udah selesai nangis.
Di situ juga kadang gue dapat memotivate diri gue lagi, gimana gue harus bersabar lagi, sedikit lagi mungkin, atau banyak lagi mungkin untuk bersabarnya menghadapi hidup ini. Dan di situ juga gue paham kalau misalkan tidak ada orang lain selain dari diri kita sendiri untuk menghandle apa ya semuanya yang kita rasa. Jadi ketika lo tahu apa yang ngebikin lo gak baik, apa yang ngebikin mental lo jelek, apa yang ngebikin mood lo gak bagus, ya lo hindarin itu daripada lo capek sendiri kayak gue sekarang. Tapi ya gue percaya kalau kalian punya cerita yang unik masing-masing, kalian punya capeknya masing-masing, dan kalian punya cara untuk menghandle diri kalian masing-masing. Gue biasanya sih kalau misalkan udah capek banget ya nangis. Mungkin ya ada seseorang temen gue namanya Amanah, dia tahu gimana gue saat ini, gimana strugglingnya hidup gue saat ini. Dan ya kadang gue di kerjaan sering kesel ya sama dia, kita sampai dibilang kita cekcok mulu di kerjaan, padahal enggak sama sekali. Kesel-kesel ada, tapi ya cuma sekedar kesel gitu doang. Gue bersyukur juga bisa dapet selain dari Amanah itu ada Rona, ada Mbak Vivi, ada Jaya, dan masih banyak orang-orang lagi tentunya yang menolong gue menghadapi struggling hidup gue saat ini. So thank you buat orang-orang yang selalu berada di dekat gue, selalu mensupport gue. Gue nggak tahu lagi ketika gue lagi di fase-fase pengen jatuh dan seterpuruk itu, kalau misalnya kalian gak ada nanyain gimana kabar gue, kalian gak meluk gue gak tahu lagi harus gimana sih sebenarnya. Walaupun gue percaya diri gue itu bakal sanggup dan selalu kuat untuk menghadapi apa yang selalu ada di depan gue nantinya, tapi kalian adalah pertolongan dari Tuhan yang akan selalu gue kenang dan akan selalu gue syukuri. Karena pertolongan Tuhan itu kan kita nggak tahu dalam bentuk apa, dan gue bersyukurnya Tuhan itu ngirim orang-orang baik seperti kalian semua kepada gue. Dan buat kalian yang lagi dengerin ini, kalau kalian lagi ngerasa capek, kalau lagi ngerasa drop banget, that's okay. Lo mau nangis, lo mau teriak-teriak, lo mau menyendiri, that's okay. Tapi yang gak oke itu ketika ada seseorang yang berusaha mati-matian buat kalian, tapi kalian menghiraukannya, dan kalian nganggep gak ada orang yang sayang gak ada orang yang sayang di dunia ini tanpa menghiraukan mereka. Itu sakit banget rasanya. Jadi ketika ada orang yang tulus ke lo, yang baik ke lo, jangan pernah sia-siain mereka. Karena kalian gak tahu juga kan gimana sebenarnya mereka ngadepin hidup mereka juga. Tapi mereka selalu menyempatkan diri untuk menyayangi dan memberikan kasih sayangnya ke lo gitu loh. Jangan terlalu ngedrop juga, dan jangan berpikir kalau gak ada yang sayang sama lo. Tanpa lo sadarin, banyak banget orang yang sayang sama lo, termasuk gue di sini yang lagi berbicara sama lo. So, it's okay not to be okay, but jangan terlalu berlarut-larut. Dan gue yakin kalau diri kalian itu selalu kuat dan selalu bisa menghadapi apa yang kalian akan hadapi tentunya. Karena udah banyak banget gunung-gunung di belakang lo yang udah lo laluin dengan berbagai darah, dengan berbagai pengorbanannya. So ketika ada gunung lagi di depan lo, you need to be survive for that. Okay? Gak apa-apa istirahat sebentar kok, gak apa-apa nangis, gak apa-apa capek. Tapi lo percaya kalau misalkan diri lo kuat dan ternyata banyak orang-orang yang sayang juga sama lo. Ini adalah curhatan untuk diri gue sendiri dan motivate untuk diri gue sendiri. Semoga
kalian semua, teman-teman semua yang dengerin ini bisa termotivasi lagi hidupnya nih. Gak apa-apa kok kalau misalkan podcast gue dibilangnya malah curhat, tapi itu yang lagi gue rasain, dan mungkin teman-teman semua ada juga yang ngerasain. Gue gak mau kalian itu ngedrop banget. Gue gak mau kalian itu merasa kalau diri kalian itu gak berguna, kalau diri kalian itu gak ada yang menyayangi. Jangan sampai ngerasa seperti itu, oke? Kalau misalkan teman-teman semua butuh teman cerita, bisa DM gue di mailhatha atau bisa chat, bisa komen di komentar YouTube gue juga. Sebisa mungkin gue akan ngebales, oke? Semangat buat kalian yang lagi gencar banget buat menggapai cita-cita, lagi sedih buat menghadapi hidup. Kalian tuh gak boleh sedih-sedihan terus, oke? Kalian harus menghadapi hidup yang sesungguhnya. Kenapa sih gue? Gue harap teman-teman semua gak berlarut-larut ya dalam kesedihan, gak berlarut-larut dalam menyalahi diri sendiri, karena itu gak baik juga. Istirahat aja. Semua itu gak perlu buru-buru kok. Kita punya tracknya masing-masing. Kalau mereka ada yang duluan gak apa-apa. Bukan berarti kalian kalah, karena hidup itu bukan tentang kalah dan menang. Sekian dulu podcast gue kali ini, curhatan gue kali ini. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dan bisa termotivate dengan cerita-cerita yang udah gue tuturin juga sebelum-sebelumnya ataupun di episode kali ini juga. I hope everything will be okay, and yeah, that's okay not to be okay. Gue harap kalian selalu sehat. Gue harap kalian selalu bisa menghadapi kegilaan hidup ini. Dan percaya sama diri juga. Kalau misalkan diri selalu akan kuat untuk menghadapi apa yang ada di depannya. Oke? Jangan lupa tersenyum. Gue Mail, and see you.